Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali Waris Seni Budaya di Medrah Podcast ISBI Aceh. Alhamdulillah hari ini kita melaksanakan kembali podcast on the spot dan kita jalan-jalan lah untuk kembali berdiskusi berbincang-bincang tentang seni budaya. Hari ini ataupun malam ini kita kedatangan seorang narasumber bintang tamu, kalau istilah Aceh dipanggil Cikgu. Jadi beliau ini seorang guru ASN di bidang seni budaya. Jadi bukan kaleng-kaleng. Ternyata alumni dari seni budaya itu mempunyai prospek yang oke lah di dunia kerja. Mari sama kita sapa Kakak Reni Farina SPD ya. Kak ya bisa ya? Boleh. Cikgu gitu ya. Panggil Reni aja. Oh Reni aja. Yeah. Oke, boleh. Senyamannya aja. Apa kabar Reni? Alhamdulillah sehat. Sehat. Abang gimana kabar? Baik, alhamdulillah juga. Ini baru sesatunya ini ada narasumber naikin kabar baik apa naik balik gitu ya. Jadi gugup gini saya. Oke. Reni sekarang aktivitasnya seorang guru. Iya. Di SMP Negeri 3 Biren. Oke, SMP Negeri 3 Biren. Mungkin bisa diceritakan sedikit Reni itu alumni dari mana? Reni sebelumnya alumni dari Sentra Tasik Unsiah. Oke. Dulu tamatnya tahun 2019. 2019. Iya. Keterima jadi ASN? 2020. Berarti cuman nggak sampai setahun ya nunggunya? Iya. Oke, di formasi seni dan budaya, guru seni dan budaya. Oke, menarik ini. Jadi rupanya bisa jadi PNS juga rupanya. Jadi ada formasi khusus dia seni budaya itu. Nah, kenapa bisa mengambil kan kadang-kadang orang seni itu biasanya hanya jadi hobi kan? Iya. Nah, tapi ini kenapa bisa menjadi jalan hidup bagi Reni gitu? Ya mungkin ya selain takdir ya, tapi kan tentu ada keinginan kita sendiri. Apa alasan Reni yang melatar belakangi mengambil kuliah di Sentra Tasik? Sebelumnya sebenarnya dulu waktu SMA kan Bang, Reni tuh selalu diarahkan ngambilnya tuh ke dokteran. Oke, siapa yang arahkan? Orang tua. Orang tua, oke. Nah orang tua maunya Reni jadi dokter gitu. Oke. Mungkin karena anak pertama gitu kan, terus kan kalau dokter perempuan tuh kayak idaman. Wah gitu, idaman mertua gitu. Idaman semua orang lah. Oke. Nah jadi dulu waktu setelah sama SMA, Reni bimbel nih, ngambil bimbel. Pokoknya kayak mana cara dokternya harus lulus. Oke. Nah ternyata tesnya itu ya. Tesnya itu, ternyata kan tes di pertama tuh ada tes jalur undangan. Nah di jalur undangan itu pengumumannya tuh baru kayak sebulan setelah tamat gitu, baru lulus waktu itu, seingat Reni. Nah Reni nggak lulus nih ternyata, yang jalur undangan. Nah berarti persiapan bimbel Reni udah tepat lah. Jadi Reni harus tes secara tulis gitu kan. Nah pas di tes tulis itu, ini ngambilnya 3 jurusan. Jadi dikasih peluang 3 jurusan. Jadi yang pertama tuh udah pasti kedokteran. Ya di Unsia waktu itu. Yang kedua di Unimal. Itu apa? Kedokteran juga. Paksa kali harus dokter. Yang ketiga? Nah yang ketiga ini. Itu orang tua izinkan Reni ambil pilihan sendiri. Pilihan ketiga ya? Iya. Ambil pilihan sendiri, terus waktu itu kebetulan kan Bang, Reni punya teman. Kalau bisa dibilang teman ini adalah yang paling bandel lah di sekolah. Nah, Reni dapat nasihat dari dia Bang. Kadang-kadang nggak semuanya keinginan orang tua kita tuh yang terbaik untuk kita katanya. Coba kau ambil yang kira-kira kok nyaman gitu ya? Kok suka, kok nyaman, dan waktu kok tes tuh kok nggak beban katanya. Apa ya kayak gitu. Coba pikir, kok selama ini kegiatannya apa dibilang gitu kan. Oh ya, kayak aku cocok ambil jurusan seni nih. Ya udah Reni coba Bang. Jadi pilihan ketiga tuh Reni ambil jurusan seni. Di Unsia. Sentra Tasik itu ya? Iya, karena yang Reni dibolehin kuliahnya cuma di Aceh. Ada cuma sendiri, iya. Nah jadi Reni ambil pilihan ketiga tuh di seni di Unsia. Dan waktu itu kan ada tes tulis dan tes praktiknya Bang kan. Nah jadi Reni waktu itu setelah tes tulis yang kedokteran tadi dengan soal yang susah kali waktu itu, terus terakhir Reni tes lah di praktiknya juga. Praktek kedokteran? Enggak. Praktiknya cuma ada di seni. Kalau kedokteran murni cuma tulis. Tulis saja. Iya. Jadi kalau kita nggak lulus ya udah. Selesai gitu. Selesai. Game over. Jadi pilihan pertama nggak lulus, dioper ke pilihan kedua, kalau nggak lulus juga ke pilihan ketiga. Nah kebetulan lengket lah di pilihan ketiga. Seni itu. Di jurusan seni. Nah waktu itu kebetulan Reni lulus, terus Reni sama orang tua, kayak mana pendapat orang tua. Waktu itu orang tua masih bilang,
coba tes lagi. Nggak terima ya, masih nolak gitu ya? Sebenarnya mereka nggak nolak, tapi mereka masih berharap nih Bang. Oke. Harapan mereka masih besar untuk Reni jadi dokter gitu. Dokter ya. Sementara Reni lihat darah aja sebenarnya takut. Nah jadi waktu itu ada namanya tes mandiri, jalur mandiri. Padahal waktu itu yang mandiri itu kan SPP-nya besar kan Bang. Nggak masalah tapi orang tua. Tetap disuruh harus ikut. Jadi Reni belajar lagi, ikut lagi. Kalau dipikir-pikir berarti udah hampir 7 kali lah. nggak lulus gitu kan. Nah terakhir Reni bilang sama orang tua, aku di sini aja lah. Kayak ini yang terbaik, ini yang kayaknya nyaman aja lah di sini, nggak yang beban, nggak yang gimana gitu. Terakhir ternyata orang tua pun mengizinkan dan support lah Bang untuk jurusan yang Reni ambil. Nah ya udah Reni jalanin kuliah di seni dan terakhirnya dapat gelar SPD gitu. Nah, ketika berarti kan orang tua betul-betul mendorong ya untuk jadi dokter, dan Rini pun ya menerima ya sebagai seorang anak ya. Ikhlas nggak itu menerimanya? Waktu itu sebenarnya dibilang ikhlas gimana ya Bang? Karena kan satu sisi mungkin dokter ini jurusan impian semua orang. Betul. Teman-teman Reni juga. Waktu itu juga Reni mungkin kalau udah lulus ya udah nggak apa-apa aku jalanin gitu. Oke. Karena terbatas waktu itu pengetahuan tentang kayak pemilihan jurusan Bang. Betul. Jadi kayak sosialisasinya kurang sebenarnya waktu kita SMA. Dengar aja gitu ya. Kita kan terpengaruh kawan. Ya, betul. Tapi waktu itu Reni terpengaruhnya orang tua. Itu sih Bang. Oke, menarik. Jadi satu sisi ya oke lah kedokteran ya, tapi satu sisi masih mengharap ya kok bisa seni gitu ya. Karena memang itu nyaman ya. Berarti sebenarnya seni itu nggak yang berharap gimana kalau tapi Reni ngerasa ini nih nggak yang buat aku beban gitu. Oke, nothing tulus gitu ya. Karena aku senang, happy. Betul. Jadi ketika SMA pun aktivitasnya di seni gitu, di sanggar. Nari-nari gitu. Dulunya Reni gabung di paduan suara. Terus di sekolah ada sering jadi vokal tari kreasi. Sama Reni sering ngide sebenarnya orangnya. Apa ada ide ini yuk, buat yuk gitu. Jadi sering ada ide untuk bikin satu project gitu ya. Iya, jadi Reni tuh lebih ke pemantiknya sebenarnya. Mungkin kalau zaman-zaman YouTuber mungkin udah jadi seorang YouTuber ini ya. Mungkin ya, Bang. Dulu SMA di IPS atau IPA? Di IPA. Iya. Ini murtad ini kalau sebenarnya. Iya sebenarnya iya. Sama, saya juga IPA dulu. Tapi untungnya masih bisa banget tuh. Kalau sekarang nggak bisa. Iya sekarang nggak bisa lagi. Dulu saya ketika tes ngambil IPC. Oh iya. IPC itu kan saya antara, iya kan IPC kan. Jadi IPC itu disediakan untuk orang-orang yang memang dia di IPA, ya, tapi ambil jurusan IPS ya. Jadi di tengah-tengahnya di tengah-tengah gitu. Sama berarti kita ya. Jadi saya dari IPA ke bahasa ke sastra. Ini juga. Jadi kemudian sampai akhirnya orang tua merestui. Iya. Merestui ikhlas itu. Kalau dilihat ikhlas sih Bang, karena kan waktu itu pilihannya cuma 2. Kalau nggak lulus di seni berarti nggak lulus kampus negeri. Oke, berarti nggak ada pilihan lain ya? Iya. Dan orang tua tuh tetap bangga juga karena anakku lulus kampus negeri gitu. Oke. Ya waktu itu kan luar biasa negeri gitu ya. Iya, karena kan tesnya susah. Betul. Banyak teman yang nggak lulus juga. Nah kadang-kadang gini, ada juga orang tua ya udah selesai dulu. Nanti di tahun selanjutnya disuruh tes lagi, ada nggak disuruh tes lagi? Kebetulan nggak ada. Nggak lagi, berarti udah betul-betul ikhlas orang tua. Oke, karena orang tua tahu perjuangan dari tes tulis itu nggak gampang Bang, karena kan merantau dulu kan di sini untuk bimbel. Waktu itu ada sebulan lebih lah pisah dari orang tua. Aslinya dari mana? Aslinya dari Takengon. Dari Takengon ke Banda Aceh khusus bimbel. Untuk ambil ke dokter. Luar biasa ya. Dan alhamdulillah hari ini pun dengan ijazah seninya itu dengan gelar SPD diterima di ASN gitu. Iya. Apa ada komentar orang tua? Sebenarnya itu atas rekomendasi orang tua juga. Oke. Jadi ini berarti bukan kemampuan sendiri untuk jadi guru? Bukan. Memang suka atau memang ya udah biarin aja gitu? Itu kalau bisa dibilang mungkin waktu itu pelarian Bang. Pelarian? Iya. Pengennya jadi apa gitu? Waktu itu Reni lebih senang kerja mandiri. Oke, buat project gitu ya? Iya. Sebelumnya Reni kerjanya banyak Bang, jadi lebih ke usaha sebenarnya. Reni sebelumnya perias. Oke, ya karena ada basicnya itu ya. Makeup artist, Reni juga ada rental kostum. Jadi banyak baju-baju adat, baju-baju untuk pentas, baju untuk karnaval gitu ya kan sekarang. Gaun-gaun gitu. Banyak yang Reni sewakan. Dan dulunya Reni di Banda Bang bisnis itu. Oh di Banda bisnisnya? Iya. Jadi selesai kuliah nggak pulang gitu? Nggak pulang kampung ya? Reni ngerasa Banda Aceh ini tempat surganya untuk orang-orang yang kayak saya yang pengen kerja kreatif itu di Banda Aceh. Kalau di daerah kayak Reni di Takengon. Kalau bilang Takengon kota kreatif, iya kreatif tapi kita susah hidup gitu. Skupnya kan kecil. Iya, karena lingkungnya kecil. Ini kan ibu kota lah, jadi banyak orang yang datang ke sini. Nah kemudian
Kan udah sukses itu jalan itu ya. Jalan. Jalan. Itu sampai tahun berapa itu? Eh, Itu sebelum kuliah, sebelum lulus kuliah udah mulai merintis. pas kuliah, pas kuliah Reni semester 2 udah buat sanggar. Oke. Nah. Sampai sekarang ada sanggar. Masih, alhamdulillah. Pak semester 2 Reni bangun sanggar, di semester 4 jadi perias. Di semester 4 juga buka rental kostum. Oke. Nah, Iya. jadi selain itu Reni juga kayak ada skill-skill tuh Reni perjualkan semua, kayak apa misalnya voice over, misalnya kadang-kadang ada yang Cuan yang penting ya. Yang penting cuan. ada yang suruh MC, ya udah Reni MC. Oke. Modeling juga. Oke. Jadi kayak apa yang bisa dimanfaatkan dari diri lah bang, yang itu terkait dengan dunia kreatif, hiburan tuh Reni asah. Ya, berarti potensi dikeluarkan dan dari situ kan bisa menghasilkan. Iya. Berarti kan besar masih peluang dari kita katakanlah dari sisi dunia kreatif ini masih besar ya. Bukan masih bang, emang sangat besar. Iya. Tapi jarang orang sadari ya. Iya, jarang orang sadarin. Jadi Reni sekarang misalnya ada teman-teman yang mereka punya potensi, punya kemampuan, Reni langsung arahin tuh. Oke. Ini suara kok bisa dijual nih. Jadi kalau istilah yang lain jadi manajer cocok nih kayaknya. Iya, itu bakat Reni sebenarnya. Oke, menghandle orang-orang, menemukan talenta dan mengembangkan. Iya. Sekarang ngarah-ngarahin, misal kayak ada bakat yang nulis, Reni ada juga kemampuan nulis dikit. Ini tulisan kok bagus nih, bisa ngasilin duit nih gitu. Coba kau masukin kemari gitu. Nah, Lebih ke situ sih. ketika lulus PNS, apa ekspresi orang tua gitu? Apa kaget gitu ada formasi ini atau memang ya biasa saja gitu? Waktu itu orang tua waktu lulus nih bang ya, waktu lulus Reni agak heran juga sebenarnya. Reni dari kecil tuh udah terbiasa ikut kompetisi. Oke. Dan istilah ngasilin prestasi lah. Betul. Kayaknya aku nih kayak pabriknya piala gitu kalau di rumah. Memang udah jalur hidupnya seperti itu ya. Jadi Reni dari dulu nggak ada ke kiri ke kiri, lurus ke kanan aja terus itu. Jadi pas ternyata prestasi terbesar yang disangka orang tua tuh lulus PNS bang. Itu prestasi yang bikin ibu dan bapak Reni nangis. Yang lain tuh nggak ada. Jadi ini mikir, itu piala aku di rumah tuh berarti nggak ada apa-apa ya dibanding PNS ini. Jadi status PNS tuh kayak hadiah Terbesar paling besar bagi orang Reni buat orang tua sebenarnya. Jadi heran juga, jadi waktu itu Reni nggak ada ekspresi apa-apa. Waktu orang tua nangis, happy, bahagia, malah Reni berpikir nih, kayak mana bisnisku, kayak mana aku berkarya ke depan gitu. Jadi waktu itu sebenarnya belum terima lulus PNS. Iya. ini menarik. Biasa orang ketika lulus PNS wah gitu. Iya. Belum terima. Nggak terima Reni. Bahkan nih bang, belum nyampe setahun Reni mau mengaku sebagai guru. Kok ditanya? Nggak, Reni pekerja kreatif. Pekerja kreatif. Nggak mau ngaku guru. Nggak. Alasannya kenapa? Sosmed Reni juga nggak ada yang nunjukin aku tuh guru, nggak ada. Alasannya apa? Alasannya karena Reni ngerasa udah ngerintis Branding diri gitu ya? branding diri sebagai pekerja kreatif itu sejak lama. Jadi kayak sejak jadi misal kalau mereka tahu atau semua orang tahu aku itu ASN, relasiku bakal putus nih. Terutama di Banda Aceh. Kayak aku nggak dapat job lagi di Banda Aceh nih gitu. Ya itu yang Reni pikir, jadi dan Reni ngerasa kerjaan guru nih monoton. Nggak ada yang bikin berkembang gitu. Dulunya ya bang, tapi kalau sekarang udah. Itu sekarang terbukti nggak? Ada benarnya. Gimana itu? Ini udah terdiam ini. Kalau sekarang Reni mikir guru ini mungkin pekerjaan yang dikasih Tuhan buat Reni, tapi guru ini nggak menghalangi Reni buat berkarya. Itu. Mungkin kan tadi keahlian cinayangnya Reni itu kan bisa ngelihat bakat orang, mungkin bisa lihat dari murid-muridnya kan. Sekarang guru di SMP ya kan mereka lagi, jadi memang masih belia, bisa dikembangkan bakatnya gitu. Nah, apa kabar dunia kreatifnya itu, masih berjalan kah? Sejak Reni mengaku nih Reni guru ya, Reni sebentar kemarin tinggalin. Betul-betul ditinggalin? Nggak betul-betul juga sedikit. Kalau betul-betul tuh sebenarnya belum bisa, tapi Reni menyingkirkan sedikit lah. Reni mau fokus dulu apa sebenarnya yang menarik ketika aku jadi guru. Nah ternyata kemarin Reni baru jadi guru nih di semester 2 berarti.
bulan 2 kemarin. Oke, baru ya. Aku guru di bulan 2 kemarin, Oke. 2024. Sebelumnya? Enggak. Sebelumnya aku seniman. Tetap ngajar-ngajar aja gitu. Iya, Oke. aku pekerja seni, aku orang pekerja kreatif gitu. Jadi setelah bulan 2 kemarin, kebetulan Reni dapat atasan baru, kepala sekolah baru. Dan dia nih orang yang nggak bikin Reni tertekan, Bang. Oke. Jadi kalau sebelumnya di sekolah tuh Reni ngerasa tertekan karena yang pertama kemarin tuh keluhannya di Biren musik dilarang, haram katanya. Itu juga buat Reni kayak apa nih, Biren nggak ada hiburan gitu, kayak kesel kali. Untuk apa seni budaya gitu? Masa musik aja nggak boleh gitu? Kalau musik bilang haram. Jadi kemarin setelah kepala sekolahnya diganti, Reni mulai nyaman di sekolah. Oke. Jadi udah mau datang aja dulu tuh kayaknya udah. Berarti ada asa baru gitu ya? Iya. Mungkin itu karena selama ini kan tergantung perspektif kita ya. Ini udah berkaca-kaca nih. Minum dulu. Berat ini. Karena bagaimana perjuangan sebagai calon dokter yang memang itu diantarkan oleh orang tuanya, kemudian akhirnya menjadi seorang ASN, tetapi tidak mau mengakui sebagai guru, mengaku sebagai pekerja kreatif, tapi sekarang di posisi sudah mulai menikmati sebagai guru seni budaya. Berarti memang jalur seni itu luar biasa, bisa mengacak-ngacak emosi orang gitu ya. Asli, Bang. Oke, dari dulu piala yang banyak sampai akhirnya orang tua itu nangis, itu Reni ikut nangis nggak hari itu? Enggak. Muka Reni malah kayak Reni mikir aku bakal jadi apa ketika aku cuman seorang guru. Reni dulu ngerasanya guru tuh cuman gitu. Cuman. Guru tuh nggak ada apa-apa, guru tuh cuman gitu. Tapi kalau sekarang ya udah ikhlas lah dengan aku guru. Aku memang harus jadi guru. Ditakdirkan untuk guru kan, tapi kan bukan dalam artian jadi guru itu yang lain bisa ditinggalkan kan, bisa sambilan. Dan ini menarik kan, kalau dulu ketika saya misalnya sekolah itu biasa yang mengajar seni budaya itu kan guru PPKN, guru matematika. Iya betul kan, sama kan nasib kita kan. Reni nggak sih? Enggak. Sekolah Reni nggak kebetulan. Saya sama. Jadi ketika mulai SMP SMA itu yang ngajar seni budaya itu bukan pelajaran seni. Bukan. Jadi memang dari situ kan orang mikir, berarti seni budaya itu nggak ada prospeknya ke depannya. Berarti sekarang udah berbeda zamannya. Bahkan Reni pun sekarang bisa mau hidup sebagai seorang freelance yang memang berkarya di dunia kreatif itu. Oke, menarik. Nah sekarang ketika ditanyakan setelah proses yang begitu panjang itu, menyesal nggak menjadi seorang guru seni budaya? Enggak sama sekali. Menyesal nggak dulu pernah tidak lulus di kedokteran? Enggak. Orang tua menyesal nggak? Enggak juga. Enggak ya? Kadang-kadang kan orang tua bilang, ya, alhamdulillah sekarang berarti rezekimu untuk kamu nggak ngambil kedokteran. Ada bilang gitu nggak? Enggak ada juga. Enggak, ya? Jadi memang sudah hanyut dalam ya udah kelas. Karena sejak pertama di kampus orang tua juga udah lihat orang ini kayaknya memang di seni gitu. Mereka tanya nyaman nggak, seneng nggak gitu. Karena kalau nggak seneng nggak nyaman pasti nggak lanjut nih kuliahnya. Betul. Dia bilang nyaman kok, senang, suka gitu. Dan nilainya bagus gitu ya. Iya. Berarti kan memang di situ orang tua udah ikhlas ya. Jadi nggak nyuruh lagi. Dan akhirnya jadi seorang guru. Sekarang. Berarti berapa tahun? 3 tahun. Itu 3 tahun. Pengalaman. Ini kan kita berbicara, Reni sudah terbiasa di dunia kreatif yang menghandle banyak talent misalnya. Kemudian terjun ke dunia sekolah, ya tetap talent juga, tetapi kan dalam sisi berbeda. Itu ada tantangannya nggak? Besar kali, Bang. Apa itu? Kalau di sekolah kita bukan bertemu dengan orang-orang yang istilahnya satu jalur sama kita. Di sekolah itu kita ketemu sama orang-orang yang kadang nganggap seni itu cuman apa tuh seni gitu. Cuman gitu ya. Apa tuh seni gampang gitu. Cuma nyanyi-nyanyi gitu kan. Jadi kalau misalnya di sanggar lah misalnya. Di sanggar kan mereka udah paham. Ini aku nih di tempat seni, kita nih di dalam sebuah manajemen gitu. Tapi kalau di sekolah enggak. Kadang kita ajak anak latihan aja, mereka nggak siapin minum misalnya gitu. Segitunya ya. Jadi waktu di awal-awal Reni jadi guru, itu Reni yang kasih minum misalnya. Volunteer sendiri gitu? Iya volunteer, bahkan makan, Bang. Sampai waktu itu pernah sebulan, itu makan pakai rantangan Reni semua. Pas Reni selidikin, ternyata mereka sadar mungkin, Bang ya, tapi kan karena mereka nganggap ini nggak yang terlalu urgent, jadi ya udah enggak gitu. Sementara anak-anak yang berproses, mereka semangat nih.
Jadi kan kita Suka juga, dia ya? ya mereka suka karena mereka juga punya bakat kan bang. Jadi itu. Terus yang kedua kayak di kelas, kalau guru-guru dulu mereka terbiasa kelas yang sepi, diam, anaknya tertib, itu kelas yang berhasil. Berarti gurunya berhasil. Oke. Sementara sebenarnya kelas yang muridnya aktif, rame, itu kelas yang hidup berarti kan. Ada interaksi. Ada gitu. interaksi ya. Itu yang mereka dulunya belum pahamin bang. Jadi Reni membiasakan di sekolah tuh, kalau kelas Bu Reni berarti ribut. Kan cocok juga dengan seni budaya Iya. kan, nyanyi lah situ ya. Iya. Berarti pada gimana dibalik gitu ya. Karena kan selama ini kita berpikir ya berarti yang bisa menaklukkan murid itu ya diam gitu. Berarti memang ini seperti sebuah lagu. Engkau memang dikirimkan Tuhan ke situ gitu kan. Jadi ada dua perspektif di situ. Yang pertama, Reni memandang guru itu dulu ya, cuman. Dan pihak sekolah juga memandang seni itu cuman. Iya. Kan dipertemukan di situ sekarang kan. Nah, berarti bisa ya mungkin bisa saling mengisi lah ya ke depannya. Oke, menarik ini. Jadi panjang untuk menjadi seorang guru, panjang, dan semoga nanti ke depan bisa menjadi betul-betul guru yang kafah gitu. Saya bisnis jalan, menjadi guru pun jalan. Oke, baik, terima kasih Cikgu Reni atas kesempatannya, atas kesediaannya untuk kesini di tengah kesibukan sangat padat. Ini baru selesai jadi juri di Karnaval Budaya Aceh gitu. Dan kita culik ke sini. Baik, terima kasih. Semoga Waris Seni Budaya bisa mendapatkan informasi bermanfaat dalam podcast ini. Sekian, salam Waris Seni Budaya.